Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari tim 6 PMK akan mempresentasikan hasil produk kami mengenai perancangan UI UX SIOPA atau Sistem Informasi Organisasi Kamda Purwakarta. Hal ini merupakan bentuk pemenuhan tugas dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan dosen pengampu Bapak Taufik Ridwan, SPMP. Namun, sebelum kita masuk ke presentasi, lebih baiknya di sini kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Novianti Nurjana dengan NIM 1901932. Halo Teh Novi. Halo. Ya, selanjutnya di sini ada Sepia Putri Kristiani dengan NIM 1908947. Halo Teh Sepia. Halo. Dan yang terakhir di sini ada saya sendiri Siti Nurjana dengan NIM 1905921. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan apa sih SIOKA itu. Nah, SIOKA ini merupakan salah satu bentuk sistem informasi berbasis website yang ditujukan untuk pemenuhan organisasi, terutama di UPI Kampus Purwakarta, mengenai UKM, HIMA, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja di sini kita memiliki beberapa pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, di sini kita akan membahas latar belakang, kemudian yang membahas mengenai target user dan fitur, kemudian yang ketiga membahas mengenai informasi website, ada metode, dan yang terakhir ada demo produk. Langsung saja untuk pembahasannya. Yang pertama di sini ada latar belakang. Oke, di sini ada latar belakang mengapa kami membuat website SIOKA ini. Dan beberapa latar belakang diantaranya karena minimnya pengetahuan mahasiswa terhadap organisasi yang ada di kampus UPI Purwakarta. Yang kedua, karena keterbatasan penerimaan dan pencarian informasi. Dan yang ketiga, ada perkuliahan secara daring yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Yang keempat, karena kurang efektifnya peminjaman dan pengembalian barang secara manual. Nah, selanjutnya ada target user atau pengguna dari website SIOKA ini, diantaranya ada mahasiswa UPI Kampus Purwakarta, yang kedua ada admin atau operator yang akan mengelola website SIOKA ini, dan fitur yang tersedia di dalam website SIOKA ini diantaranya ada fitur login untuk mahasiswa UPI dalam mengakses website SIOKA, ada fitur berita yang memberikan berita seputar kegiatan atau event dari organisasi UKM komunitas yang ada di UPI Kampus Purwakarta. Yang ketiga ada fitur peminjaman barang untuk organisasi komunitas UKM. Dan yang keempat ada profil dan informasi. Yang kelima ada pengembalian barang yang telah dipinjam sebelumnya. Yang keenam ada peminjaman ruangan. Dan yang terakhir ada fitur pengembalian ruangan. Dan selanjutnya ada komponen yang digunakan pada website SIOKA ini yang akan dijelaskan oleh Sepia Putri Kristiani. Ya, untuk komponen pada website yang digunakan website SIOKA ini ada warna, font, dan size font. Adapun warna yang digunakan untuk website SIOKA adalah dominan warna merah dan kuning, warna merah, kuning, dan hitam. Lalu untuk fontnya menggunakan jenis font Popin dengan ketebalan medium dan reguler. Dan untuk size fontnya yang paling besar dimulai dari 44, dan lalu ada 36, 24, 20, 16, dan yang terkecil adalah ukuran font 14. Nah, selanjutnya di sini ada metode pengembangan. Untuk metode pengembangan ini, kami dari tim 6 menggunakan salah satu metode pengembangan yaitu design thinking. Nah, design thinking ini merupakan salah satu metode yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena design thinking ini metodenya bersifat berulang dari awal hingga akhir dan kembali lagi ke awal. Nah, metode design thinking ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama di sini ada tahap empathize. Tahap empathize ini adalah tahap pengembangan yang biasanya dilakukan untuk mencari
informasi terhadap emosi, kemudian perasaan, dan hal lain yang perlu kita ketahui dari calon user. Biasanya untuk tahap ini kita bisa melihat apa saja sih yang dibutuhkan, apa saja sih yang dirasakan, dan hal apa saja sih yang dibutuhkan oleh calon user kita. Kemudian yang kedua di sini ada tahap define. Nah, tahap define ini adalah tahap penemuan. Penemuan di sini artinya hal yang tadi sudah kita analisis di tahap pertama, itu kita akan menentukan masalah apa sih yang terjadi dan kita bisa mengidentifikasi serta bisa mencari beberapa solusi dengan teknik brainstorming dan masalah apa sih yang harus kita selesaikan dan untuk siapa masalah ini diselesaikan. Kemudian yang ketiga ada tahap ideate. Nah, tahap ideate ini tahap di mana kita bisa menghasilkan berbagai macam solusi ide dan ide-ide ini nanti kita tampung, kita dapatkan sebanyak mungkin agar kita bisa memilih solusi apa saja sih yang terbaik untuk pemenuhan dan juga penyelesaian masalah ini. Di tahap yang keempat, di sini ada tahap prototype. Dari hasil ketiga tahap yang tadi, kita bisa melalui dan kita bisa menguji sekiranya hal ini sudah layak atau belum untuk kita tampilkan dan sudah layak atau belum user untuk mengidentifikasi. Dan di tahap terakhir yaitu ada tahap testing. Nah, tahap testing ini merupakan tahap pengujian kembali setelah tadi prototype, dan biasanya prototype itu kita bisa melihatnya dengan low fidelity dan sementara untuk di testing ini sudah berbentuk high fidelity. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan ada demo dari produk. Ya, di sini adalah tampilan awal dari website Sioka. Kita bisa melihat di sini ada beberapa menu seperti home, about, agenda, informasi, kontak, dan profil. Nah, di sini ada gambar dari mahasiswa UPI Purwakarta. Lalu di sini ada deskripsi seperti sistem Sioka ini adalah sistem kemahasiswaan UPI Purwakarta yang memfasilitasi kebutuhan informasi seputar organisasi yang ada di UPI Kampus Purwakarta serta memberikan kemudahan dalam barang dan ruang. Nah, di sini ada beberapa kategori seperti Ormawa, UKM, komunitas, dan event. Nah, untuk lalu di bawah sini kita bisa melihat ada ucapan selamat datang di portal kemahasiswaan kampus UPI Jakarta. Di sini ada beberapa gambar dari kegiatan yang ada di UPI Purwakarta. Nah, lalu di sini kita bisa melihat kegiatan-kegiatan apa saja sih yang ada di UPI Purwakarta ini. Nah, lalu di bawah sini ada ready to join, yaitu informasi seputar open recruitment dari ormawa-ormawa yang ada di UPI Kampus Purwakarta. Nah, setelah itu di sini ada pilihan barang-barang kita mahasiswa UPI Purwakarta. Nah, I hope you get the good experience in this web. Lalu ini adalah dari halaman dari website Sioka. Nah, untuk bisa memulai mengoperasikan website ini, kita harus login terlebih dahulu. Lalu kita memasukkan username, klik login, dan kita bisa melihat profil kita di sebelah sini. Nah, ada edit profil dan logout. Nah, kita bisa melihat profil kita yang isinya ada profil, data pinjam, yaitu data barang-barang yang kita pinjam, yang sudah kita pinjam. Nah, ini ada jadwal pengembalian di mana barang-barang yang sudah kita pinjam dan sudah kita kembalikan akan menjadi riwayat atau history di profil kita. Nah, setelah itu kita kembali ke home. Nah, kita bisa melihat di sini ada informasi
itu ada peminjaman barang ke pinjaman ruangan. Nah, untuk peminjaman barang ini kita bisa klik. Lalu di sini ada data barang-barang apa saja yang bisa kita pinjam. Nah, di sini kita mencoba untuk meminjam sound system. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman peminjaman, lalu kita bisa mengisi form, klik pinjam, dan peminjaman barang berhasil. Nah, jika kita coba mengembalikannya, kita klik pengembalian, lalu kita klik kembalikan, dan kembali barang berhasil dilakukan. Nah, untuk data ruangan sama, di sini ada data ruangannya, kita bisa klik. Ya, setelah itu kita kembali ke home lagi. Dan kita di sini bisa melihat ada kategori Ormawa. Nah, di Ormawa itu kita bisa melihat halaman yang berisi mengenai informasi organisasi kemahasiswaan. Nah, di sini ada Dewan Perwakilan Mahasiswa atau BEM dan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Nah, setelah itu di sini ada juga informasi mengenai hima yang ada di Purwakarta, ada himpunan mahasiswa ISD, PG PAUD, PSI, dan sistem telekomunikasi. Nah, kembali lagi ke home, setelah itu kita bisa klik UKM. Nah, ini adalah tampilan dari halaman UKM. Kita bisa lihat informasi yang mengenai UKM yang ada di UPI Purwakarta. Nah, setelah itu kembali lagi ke home, kita lihat komunitas. Nah, di sini juga sama. Di sini informasi mengenai komunitas apa saja yang ada di UPI Purwakarta. Kembali lagi ke home. Logout, kita bisa klik logout. Ya, demikian demo produk dari website Yoka ini. Melanjutkan kembali kepada positif. Oke, nah jadi berikut merupakan demo produk dari website Yoka ya. Nah, sebelum kita akhiri, di sini saya akan memberikan closing statement dari presentasi pada kesempatan kali ini. Jadi, website Sioka ini atau Sistem Informasi Organisasi Kamda Purwakarta merupakan salah satu web yang berisi tentang organisasi kemahasiswaan yang ada di UPI Kampus Purwakarta, baik itu Ormawa, BMDPM, kemudian ada HIMA, ada UKM, ada juga komunitas. Dan tidak lupa di website ini kita memiliki fitur peminjaman barang, peminjaman ruangan, pengembalian barang, pengembalian ruangan, dan lain sebagainya seperti agenda, event, dan juga berita-berita seputar organisasi yang ada di UPI Kampus Purwakarta. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari tim 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.